الله مخلصا له الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد. Hadirin jemaah subuh rahimahumullah. Pada kesempatan ini saya ingin melanjutkan apa yang telah disampaikan tadi malam berkenaan pelebaran makna dari sekuler. Jika selama ini kita memahami makna sekuler itu adalah ketika memisahkan kehidupan bernegara dengan agama, maka jika dilebarkan maknanya tidak hanya sekadar itu, tetapi ketika kita memisahkan kehidupan dunia dan akhirat, itu juga disebut sekuler. Yang kedua, jika kita memisahkan antara ibadah ritual dengan sosial, itu juga sekuler. Bisa jadi dalam konteks kenegaraan kita tidak termasuk negara sekuler, karena kita negara beragama. Artinya bahwa memasukkan agama itu sebagai komponen penting dalam negara. Hanya dalam kehidupan bernegara seringkali itu dipisahkan. Dan itu bisa jadi juga melebar dalam kehidupan kita. Ketika kita memisahkan antara ibadah ritual dengan ibadah sosial dan menganggap tidak ada hubungan antara ibadah ritual dengan ibadah sosial. Tidak ada kaitannya, tidak ada pengaruhnya antara ibadah ritual, sholat yang kita lakukan itu dan kehidupan keseharian. Itu juga bisa jadi termasuk dalam makna sekuler. Dalam kehidupan sosial kita seringkali memang dipusingkan dan bahkan menganggap terganggu dengan perilaku-perilaku kita, perilaku bangsa kita, perilaku masyarakat kita, yang menganggap bahwa itu tidak ada hubung dengan agama, sehingga apa yang dia lakukan itu menganggap tidak bersalah. Ketika apa yang dilakukan itu bisa mengganggu, bisa merepotkan, bisa menyiksa orang lain, dan membuat tidak enak orang lain. Pernahkah terbersit dalam pikiran kita? Contoh umpama, ketika kita menyimpan pot gede di pinggir jalan, bahwa apa yang kita lakukan itu bisa mengganggu orang lain yang akan lewat. Terbersihkan dalam pikiran kita ketika kita memarkir kendaraan, berhitung tidak kira-kira kalau saya parkirkan di sini, kalau saya berhenti di sini, lalu mengganggu pengendara lain untuk lewat. Jika tidak terbersih, merasa bersalah atau kemudian berdosa, jangan-jangan itu juga termasuk dalam kategori sifat sekuler. Jika dalam kehidupan sosial sudah begitu, bahkan bisa jadi itu ketika dalam ibadah pun kita merasa bahwa ibadah yang kita lakukan itu tidak mengganggu orang lain dan menganggap sah-sah saja dan benar. Dan ketika ditegur malah jadi balik marah, nyorong. Pernahkah kita berpikir ketika maaf
Saya berapa kali sudah mengingatkan barisan saf dalam berjamaah. Dimohon ujung tumitnya tidak melampaui tepi karpet bagian belakang. Kenapa? Sebab itu bisa mengganggu, kalau melebihi yang di belakang itu bisa mengganggu jemaah yang di belakang. Dan jika itu terjadi mulai dari saf yang pertama dan nanti akan terus sampai saf terakhir. Yang depan maling yang di belakang, maka yang di belakang yang barisan pertama itu juga akan maling. Terus begitu berantai. Dalam bahasa kesehariannya, bukankah itu termasuk menyerobot hak orang lain, sudah menyerobot lahan orang lain? Pernah nggak berpikir seperti itu? Ini kan bersolat, beribadah, benar. Itu yang salah. Pernahkah juga terpikirkan dan memiliki kekhawatiran perasaan ketika bacaan disirkan lalu kemudian kita agak berbunyi dan kemudian bunyi itu terdengar oleh kiri kanan dan itu mengganggu jemaah yang di kiri kanan. Pernahkah merasa bahwa itu salah? Pernahkah ada perasaan itu bisa jadi mengganggu orang lain? Berzikir. Ada tidak perasaan bahwa kalau saya melakukan ini bisa mengganggu orang lain, membuat orang lain tidak nyaman, dan seterusnya. Ini seringkali memang lepas dari pantauan dan perhatian kita, yang bisa jadi menganggap bahwa ini tidak ada hubungannya dengan orang lain, tidak ada hubungannya dengan hak orang lain, dan seterusnya. Jika perasaan ini tidak ada, perasaan tidak bersalah, dan perasaan benar selalu apa yang kita lakukan, jangan-jangan itu juga menganggap bahwa agama itu terpisah dengan kehidupan sosial. Sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa konsep tauhid dalam agama itu tidak hanya sekadar pada aspek teologi, pada aspek ketuhanan. Kita meyakini bahwa konsep tauhid kita adalah konsep yang paling benar. Bahwa Tuhan itu hanya satu, tidak terbagi kepada bagian-bagian yang lain dan tidak terdiri dari unsur-unsur yang lain. Dia adalah ahad, dia adalah tunggal. Tetapi konsep tauhid itu tidak hanya semata urusan Allah, urusan Tuhan, tetapi juga harus diturunkan dalam kehidupan. Karenanya dalam Islam tidak menerima dan tidak mengakui konsep dualisme. Yang ada adalah monisme dalam seluruh aspek kehidupan, yang itu tidak ada pemisahan dan dia menjadi satu kesatuan. Bahwa bisa dibedakan, ya. Bahwa ini adalah aspek ritual, ini adalah sosial. Ciri-cirinya ibadah ritual begini dan sosial begini. Bisa dibedakan dari sisi konsep dan teori, tetapi tidak bisa dipisahkan sebab dia menjadi satu kesatuan yang utuh. Itulah tauhid. Hadirin rahimakumullah, saum ini melatih kita untuk menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran itu. Itu sebabnya para ulama seringkali menyebutkan bahwa saum itu sendiri adalah ibadah ritual dan ibadah rahasia. Orang lain tidak tahu kecuali dirinya dan Allah.
Tetapi efek dan dampak dari ibadah yang rahasia yang dia lakukan itu bisa terpancar dan bisa dirasakan oleh orang lain. Jika tidak demikian, maka jangan-jangan kemudian ibadah ritual yang kita lakukan itu hanya sebatas simbol, dan beragama kita hanya beragama simbolik. Kita sudah merasa benar, kita sudah merasa sangat soleh dan islami ketika hanya bisa sholat, bisa puasa. Tapi sholat puasa itu tidak berdampak apa-apa bagi kehidupan keseharian kita. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan ini memberikan tambahan wawasan kita dan kesadaran kita dalam kehidupan beragama, agar kehidupan beragama kita bisa mendekati kebenaran dan kesempurnaan seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum